Samsung sangat produktif merilis HP terbaru ke pasaran. Entah sudah berapa banyak HP Samsung terbaru yang diluncurkan oleh perusahaan asal Korea Selatan tersebut. Dengan banyaknya HP Samsung terbaru yang tersedia, tentunya konsumen memiliki banyak pilihan. Jadi rasanya wajar saja bila sampai saat ini Samsung masih menjadi salah satu vendor HP terbesar di dunia. Begitu pula tahun ini, Samsung pun masih sangat agresif menggelontorkan HP baru. Tercatat sudah cukup banyak HP Samsung terbaru yang menghiasi etalase-etalase toko HP. Yang tidak kalah menarik, harga HP Samsung ini juga cukup bervariasi. Nah, jika kamu sedang mencari HP Samsung rilisan terbaru, berikut ini sajiannya untuk Anda. Samsung Galaxy A23 5G diluncurkan sebagai versi peningkatan dari Galaxy A23 LTE. Sektor yang ditingkatkan bukan cuma dukungan jaringan seluler 5G. Namun, performa, refresh rate, dan hasil tangkapan gambar secara keseluruhan turut meningkat. Alasannya tak lain karena HP ini memakai SoC yang lebih canggih yakni Snapdragon 695 bikinan Qualcomm. SoC ini membuat Galaxy A23 5G satu tingkat di atas Galaxy A23 standar. Seluruh tugas harian, tugas serius, dan multimedia bisa dikerjakan dengan gegas oleh HP 3 jutaan ini. Samsung meluncurkan ponsel layar lipat bernama Galaxy Z Fold 4 5G pada 10 Agustus 2022. Ponsel ini merupakan penerus dari Galaxy Z Fold 3 5G. Dari segi penampilan, Z Fold 4 5G ini memang tidak berbeda pendahulunya. Namun demikian, Z Fold 4 5G dirancang lebih ringkas. Dimensi dan bobot HP ini menyusut ketimbang Z Fold 3 5G. Peningkatan terbesar di Z Fold 4 ada di kamera dan dapur pacunya. Untuk kamera, HP ini menggunakan kamera beresolusi 50 megapiksel, naik 38 megapiksel ketimbang pendahulunya. Penggemar HP clamshell tak perlu memendam kerinduan terlalu lama. Soalnya, Samsung punya seri Galaxy Z Flip yang bentuknya menyerupai HP clamshell zaman dulu. Model teranyar dari seri ini adalah Galaxy Z Flip 4 5G yang dijual dengan harga rilis mulai 13 jutaan. Sang HP dirilis bersamaan dengan Galaxy Z Fold 4 5G pada 10 Agustus 2022 dari segi penampilan, Z Flip 4 5G amat mirip dengan pendahulunya, yakni Z Flip 3 5G. Akan tetapi, Samsung merancang ulang konstruksi Z Flip 4. Sehingga engselnya kian tipis dan dimensi keseluruhannya jadi lebih kompak. Galaxy A04e memang sama-sama diperuntukkan untuk penggunaan esensial seperti browsing, chatting, membuka aplikasi medsos, dan mengedit dokumen. Di dalamnya tersemat konfigurasi 8 inti prosesor dengan balutan RAM mulai dari 3 GB, diserta memori internal 32 GB. Meski terbilang kecil, Samsung juga sediakan fitur RAM Plus yang dapat tingkatkan sebanyak 3 GB, serta slot memori eksternal terpisah hingga 1 TB. Meski terjangkau, jangan remehkan kualitasnya. Galaxy A04s dihadirkan dengan keunggulan di sisi kamera belakang karena punya resolusi 50 megapiksel. Selain kamera utama, terdapat dua kamera pendamping berupa sensor depth 2 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Pengguna juga akan merasakan kualitas layar yang baik berupa desain Infinity V berukuran 6,5 inci. Samsung Galaxy A04 adalah versi murah dari Galaxy A04s.
Atau bisa juga dianggap A04s adalah versi mahal dari Galaxy A04. Perbedaan keduanya tidak begitu kentara, masih suguhkan desain yang sama kerennya. Meski tampak seperti hadirkan triple kamera, HP ini cuman suguhkan dua. Satunya lagi adalah dekorasi. Tapi jangan khawatir, kamera utamanya tetap hadirkan resolusi 50 megapiksel untuk pemotretan yang lebih menyenangkan. MediaTek Helio G80 sebetulnya merupakan SoC yang cukup oke buat Galaxy M32 dan A32. Namun, karena resolusi layar yang dipasang buat kedua HP mencapai Full HD, kelancaran performa sepanjang waktu tak bisa terjadi. Samsung sepertinya belajar dari fenomena tersebut untuk kemudian memasang layar dengan resolusi HD saja pada Galaxy M22. Secara teori, resolusi yang lebih rendah bikin beban kerja SoC jadi lebih ringan. Imbasnya, tidak hanya pemakaian harian yang nek, tapi juga aktivitas lainnya seperti bermain game. Galaxy M22 juga tidak kalah bagus dari M32 karena beberapa teknologi yang dimilikinya sama. Hal itu seperti refresh rate 90 Hz dan teknologi pengisian cepat 25 Watt. Samsung Galaxy A22 LTE memang belum mendukung konektivitas 5G sebagaimana saudara kandungnya, Galaxy A22 5G. Namun, itu tidak masalah mengingat pengembangan 5G di Indonesia masih butuh waktu panjang. Malahan, karena tidak punya kemampuan tersambung ke jaringan 5G, HP ini jadi punya fitur yang berguna buat fotografi. Fitur itu adalah OIS yang membantu kemampuan kamera dalam kondisi low light. OIS tergolong fitur mahal karena umumnya hanya dimiliki HP flagship dan HP menengah atas. Hingga Galaxy A22 LTE beredar, tak ada HP lain di bawah 3 juta dengan fitur OIS. Samsung Galaxy A14 5G adalah smartphone all-rounder yang andal dalam menangani berbagai tugas. Tidak ada salah satu sektor yang istimewa untuk kelas harganya, tetapi semuanya rata-rata. Dimulai dari performanya, chipset Dimensity 700 jadi disematkan cukup untuk membuat si ponsel bekerja dengan gegas. Tentu untuk kelas harganya ini tergolong bagus. Terlebih, untuk pasar Indonesia, Samsung Galaxy A14 5G merupakan HP seri A1 pertama yang hadir dengan jaringan 5G. Memiliki HP dengan jaringan 5G menjadi hal yang semakin dicari, meskipun jaringan 5G tersebut belum tersebar secara merata di Indonesia. Namun, jika ingin mendapatkan jaringan 5G di harga pas 3 juta rupiah, Samsung Galaxy A22 5G bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. HP ini cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari Anda. Anda akan dibuat betah dengan layar berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate yang dimilikinya juga cukup tinggi yaitu 90 Hz yang membuat pergerakannya mulus dan stabil. Ditambah One UI yang digunakannya sangat minim bloatware, Anda bisa nyaman menggunakan HP tanpa adanya gangguan. HP Samsung Galaxy M23 5G hadir untuk pengguna dengan tingkat mobilitas tinggi sehingga HP ini lebih mengutamakan mesin dan daya tahan baterai. Selain itu, HP Android ini juga sudah mendukung konektivitas 5G sehingga dapat digunakan mengakses internet lebih kencang dan stabil. Samsung memilih menggunakan chipset Snapdragon 750G didampingi RAM 6GB. Tentu performa mesin ini cukup untuk multitasking atau bermain game. Apalagi ada tambahan virtual RAM hingga 6GB yang kian mengoptimalkan performa. Penampilannya benar-benar premium.
Identitas premium terlihat dari bezel tipis, layar melengkung, dan penutup belakang bertekstur unik. Bukan cuma penampilannya yang kece, kamera, performa, dan pengisian daya HP ini patut diacungi jempol. Di sektor kamera, Infinix Zero Ultra punya kamera utama 200 megapiksel yang dilengkapi OIS, serta kamera ultrawide dengan autofocus. Smartphone dengan kamera ultrawide berautofokus masih sulit dijumpai di kelas menengah bahkan di level atas.